Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan kita yang pertama ya dalam mata pelajaran sejarah minat. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Dery Septi Effendi. Saya adalah guru kalian selama 1 tahun ajaran ini ya di kelas 11 ini. Oke, tadi kalian sudah dengar ya di sebuah video yang saya tampilkan di awal. Mungkin kalian agak sedikit kaget, kok ini materi pembelajaran tiba-tiba yang muncul Pak Jokowi gitu ya. Oke, saya sengaja tadi untuk memasukkan salah satu petikan dari pidato beliau ya ketika beliau baru dilantik jadi presiden ya. Beliau menitik beratkan kepada suatu konsep yang disebut sebagai poros maritim ya. Ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas di bab yang pertama ini, karena memang di bab yang pertama kebetulan materi yang akan kita bahas adalah mengenai kerajaan maritim di Nusantara, baik itu pada masa Hindu-Buddha ataupun pada masa kerajaan Islam. Nah, kebetulan untuk hari ini kita akan membahas pendahuluannya dulu ya tentang kerajaan maritim di Nusantara itu sebenarnya kira-kira apa sih yang akan kita bahas di sini gitu ya. Oke, kalian bisa lihat dulu di sini. Kita akan bahas dari paling awal, yaitu dari definisi atau dari pengertiannya. Kira-kira sebenarnya kerajaan maritim atau maritim itu sendiri deh dulu ya. Sebenarnya itu apa sih? Makhluk apakah itu? Kalian mungkin sudah sering dengar bahkan tadi dari pidatonya Pak Jokowi tentang menjadi poros maritim dan mengembalikan Indonesia menjadi negara maritim. Mungkin kalian udah sering dengar, tapi tidak sedikit juga dari kalian mungkin yang belum pernah dengar ataupun sering dengar tapi nggak paham sebenarnya maknanya apa ya. Oke, kalian bisa lihat di peta yang saya tampilkan ini ya. Ini saya ambil dari Google Earth di Google. Ini menampilkan peta dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi ya kalau yang namanya negara kita atau negara Republik Indonesia ini bukanlah negara yang istilahnya memiliki wilayah yang bersambung atau menjadi bagian dari sebuah benua, tapi negara kita ini adalah negara yang terbentuk dari rangkaian pulau-pulau ya. Bahkan sudah sering kita bahas dari mulai SD, kalian mungkin SMP sampai sekarang SMA, kalian udah sering dibahas bahwa Indonesia tuh punya pulau lebih dari 17.000 gitu ya, yang sangat banyak sekali meskipun hanya 7.000 diantaranya yang memiliki penduduk gitu ya, sisanya masih kosong, bahkan ada yang belum memiliki nama. Nah, konsep maritim yang akan kita bahas sebenarnya masih ada hubungannya dengan bentuk wilayah dari Indonesia, yaitu yang terdiri dari banyak pulau. Tapi nanti kita pasti bakal menemukan ada dua istilah yang sering sekali muncul ataupun sering dihubungkan dengan negara Indonesia, yaitu negara kepulauan dan juga negara maritim. Nah, saya menemukan sebuah artikel di internet dari merdeka.com. Katanya Indonesia sendiri sebenarnya mempunyai julukan sebagai negara maritim. Ini dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Katanya Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer gitu ya. Itu kalau ditambah dengan luas wilayah laut yang kita kuasai gitu ya. Jadi Indonesia itu kalau kita lihat sebenarnya wilayahnya lebih luas wilayah lautnya ketimbang wilayah daratannya. Nah, ini daratannya nih. Ini daratan, pulau-pulau kecil banyak ya. Nah, wilayah daratan Indonesia itu kurang lebih cuma 1,9 juta kilometer. Tapi kalau ditotalin semua wilayah Indonesia ditambah dengan lautnya, wilayah kita itu hampir 7,8 kilometer. Nah, jadi sebenarnya 2/3 dari wilayah Indonesia itu adalah lautan. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di bab ini ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya keuntungan dan kerugian dari wilayah Indonesia yang sebenarnya didominasi oleh lautan ini? Nah, tadi kita udah lihat di salah satu artikel Indonesia itu disebut negara maritim karena punya pulau yang banyak dan luas wilayahnya didominasi oleh lautan.
Nah, ada juga sebuah artikel di Indonesia Frankfurt, saya mendapatnya indonesia.frankfurt.de ya, dari Jerman. Salah satu artikel dari Jerman yang sering membahas tentang Indonesia. Katanya Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni, yaitu Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Nah, yang tadi ngomongin Indonesia negara maritim, yang sekarang ngomongin Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan dari negara kepulauan atau negara maritim ini? Sekilas dari dua artikel tadi kita nggak paham ya sebenarnya apa sih perbedaan negara kepulauan dengan negara maritim gitu ya. Nah, supaya kita paham, kita harus analisis dulu dari akarnya gitu ya, dari asal katanya. Kita akan periksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan maritim. Maritim itu sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Portugis, yaitu maritimo, yang artinya sebenarnya laut kalau dalam bahasa Portugis. Kita lihat dari KBBI, ternyata maritim adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut, gitu ya. Jadi di sini yang namanya maritim yaitu sebuah negara yang dia itu memiliki fokus utamanya ke laut, terutama di bidang pelayaran dan perdagangan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi nih. Kalau tadi definisi maritimnya, nah sekarang adalah definisi dari negara maritimnya. Nah, negara maritim ini diartikan sebagai negara yang dikelilingi oleh laut atau perairan yang luas. Negara maritim ini adalah suatu negara yang memiliki area laut lebih luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Nah, ini sebenarnya Indonesia sudah memenuhi kriterianya ya, karena memang wilayah Indonesia didominasinya oleh lautan. Daratan kita ini hanya 1/3 dari total seluruh wilayah Indonesia. Nah, tapi ada beberapa ciri-ciri sebenarnya yang bisa istilahnya mengelompokkan negara-negara tersebut termasuk negara maritim atau enggak sih gitu ya. Ada ciri pertama, dia 2/3-nya adalah lautan, kemudian dikelilingi oleh perairan atau laut. Jadi kalau misalnya negara China, meskipun dia punya garis pantai yang panjang, ataupun Kanada dia punya garis pantai terpanjang di dunia, tapi dia bukan negara maritim karena memang dia nggak dikelilingi oleh perairan atau laut. Beda sama Indonesia. Indonesia tuh dikelilingi ya. Kemudian memiliki sumber daya laut yang besar, baik sumber daya alam, mineral, energi, dan lain sebagainya. Jadi lautnya itu benar-benar punya pengaruh buat negara tersebut gitu ya. Itu yang disebut negara maritim. Kemudian yang berikutnya adalah sebagian besar penduduknya katanya berprofesi sebagai nelayan atau profesi lainnya yang berhubungan dengan kelautan, baik itu pertambangan minyak gitu kan yang dilepas pantai dan lain-lain. Pokoknya yang namanya negara maritim adalah negara yang fokus inti dalam pembangunan negaranya itu benar-benar mengeksplorasi apa yang ada di dalam lautannya, baik itu dipakai untuk perdagangan, pelayaran, baik itu budidaya ikan ataupun pertambangan ataupun lainnya gitu ya. Yang pasti lautnya itu benar-benar dijadikan komoditas utama bagi negara tersebut. Baru negara tersebut bisa disebut sebagai negara maritim. Pertanyaannya, Indonesia udah termasuk negara maritim belum nih gitu ya. Nanti kalian jawab, ada tugasnya nanti ya. Nah, yang berikutnya nih kita akan cari tahu tentang arti dari kepulauan. Nah, kalau kita ingin tahu arti dari kepulauan sebenarnya harus dari akar katanya dulu, yaitu kata pulau. Menurut Kamus KBBI, yang namanya pulau itu adalah tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air, baik itu di laut, di sungai, ataupun di danau. Jadi pulau yang ada di tengah Danau Toba juga itu adalah pulau gitu ya, Pulau Samosir. Nah, kalau kita lihat, kepulauan itu definisinya adalah gugusan beberapa buah pulau atau kumpulan pulau. Jadi yang disebut negara kepulauan sebenarnya secara sederhana adalah negara yang terdiri dari kumpulan beberapa pulau. Kira-kira Indonesia masuk ke kriteria itu nggak sih? Masuk ya. Nah, kita akan lihat lagi nih. Ada sebuah artikel yang saya temukan dari Wikipedia ya. Nah, berdasarkan Wikipedia, yang namanya negara kepulauan itu adalah istilah yang sebenarnya mulai tercipta semenjak adanya konvensi tentang hukum laut yang diadakan oleh PBB. Ini pada tahun 1985
Nah, waktu itu mulai ditentukan sebenarnya batas-batas wilayah dari suatu negara kepulauan seperti apa, kriteria dari negara kepulauan itu seperti apa. Nah, waktu itu negara yang tergolong sebagai negara kepulauan yang pertama-pertama ya berdasarkan konvensi PBB ini adalah Bahama, Fiji, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Baru nanti negara-negara lainnya mulai mengikuti dan digolongkan ke dalam negara kepulauan. Nah, konvensi ini sendiri diadakan di Montego Bay, yaitu di Jamaika pada 10 Desember 1982 gitu ya. Dan Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita bicara tentang negara kepulauan dan negara maritim, secara istilah sebenarnya Indonesia masuk ya di dalamnya. Oke. Nah, di dalam salah satu bab yang ada di dalam konvensi ini juga sebenarnya menyebutkan bahwa kepulauan itu berarti gugusan pulau-pulau yang termasuk perairan di antara gugusan-gugusan pulau tersebut. Jadi artinya kalau yang namanya negara kepulauan, wilayahnya itu bukan daratannya aja, tapi lautan yang ada di antara pulau-pulaunya itu juga termasuk wilayah dari negara tersebut. Makanya Indonesia, kalau misalnya ditanya wilayah Indonesia luasnya berapa sih? Kalau daratannya 1,9 juta. Tapi kalau wilayah keseluruhan dihitung dengan lautannya itu lebih dari 7,8 juta kilometer. Hampir lebih besar sedikit dari benua Australia ya. Wilayah Indonesia itu sebenarnya luas banget. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya Indonesia itu kalau dari segi geografis itu adalah negara kepulauan karena terdiri dari beberapa pulau gitu kan yang dikelilingi oleh lautan. Nah, Indonesia juga sebenarnya termasuk negara maritim jika Indonesia berhasil atau bisa mengeksplorasi kekayaan di maritimnya itu sendiri. Seperti kita ketahui nih di peta ini, Indonesia itu sebenarnya sebuah wilayah yang cukup strategis ya di dalam jalur pelayaran di masa lalu ya. Ini adalah gambaran dari Silk Road atau jalur sutra. Jalur yang menghubungkan perdagangan antara Tiongkok di timur sampai ke Romawi di barat ya. Ada jalur darat yang warna merah, ada jalur laut yang warna biru. Nah, Indonesia sebenarnya merupakan salah satu bagian dari jalur sutra yang menggunakan jalur laut sebagai jalur perdagangannya. Makanya Indonesia di masa lalu ini sering sekali berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang berasal dari China atau Tiongkok, dengan orang-orang India, dengan orang-orang Persia, orang Arab dan lain-lain gitu ya. Ini yang menyebabkan kenapa Indonesia ini nanti budayanya beragam, kemudian banyak sekali agama yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh adanya jalur pelayaran dan perdagangan ini. Artinya posisi Indonesia sebagai negara kepulauan ini juga bisa disebut sebagai negara maritim karena memang di zaman dulu wilayah Indonesia ini menjadi jalur perdagangan dan pelayaran. Ini sesuai dengan definisi maritim yang ada di dalam KBBI gitu ya. Jadi posisi Indonesia tuh bisa disebut sebagai negara maritim karena memang laut yang ada di Indonesia itu benar-benar bisa dimanfaatkan menjadi jalur perdagangan dan pelayaran yang nanti berdampak kepada kehidupan negara tersebut. Gitu ya. Oke, next. Nah, kali ini sebenarnya di bab ini yang akan kita bahas ini adalah mengenai kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Jadi kalau kita tadi udah belajar tentang maritim itu apa, itu maritim itu adalah sebuah negara yang istilahnya memfokuskan aktivitasnya di laut. Baik itu di bidang perdagangan, pelayaran, pertambangan dan lain-lain. Artinya lautnya itu benar-benar mendatangkan manfaat bagi negara tersebut. Nah, yang kalau kita lihat di judul ini ada kata kerajaan, berarti yang dibahasnya adalah negara-negara yang muncul di masa lalu yang masih menggunakan sistem monarki yang bernama kerajaan gitu ya. Ingat, Indonesia mengenal sistem kerajaan setelah budaya India ini masuk ke wilayah Nusantara. Awalnya kita sistemnya kesukuan, yaitu primus inter pares. Akhirnya ketika budaya India masuklah sistem kerajaan. Nah, kalau maritim ini laut tadi kan. Nah, yang akan kita bahas adalah kerajaan maritim atau kerajaan yang berfokus ke dalam pengelolaan laut di saat pengaruh Hindu dan Buddha ini sedang berkembangnya di Indonesia. Nah, kalian di kelas 10 ini sebenarnya sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Mungkin kalian sudah tahu yang namanya kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, Tarumanegara dan lain-lain.
Nah, kali ini kita bukan akan mengulang kerajaan-kerajaan tersebut, tapi kita nanti akan cari tahu sebenarnya kerajaan-kerajaan tersebut bagaimana sih cara mengelola kemaritiman mereka atau kelautan mereka, karena memang sebuah kerajaan yang ada di Indonesia sudah pasti dia itu adalah negara maritim, karena memang kita ada di negara kepulauan gitu ya. Nggak mungkin sebuah kerajaan yang ada di Indonesia dia menghindari aktivitas di lautan, karena satu wilayah Indonesia dengan wilayah Indonesia yang lain sebenarnya bukan dipisahkan oleh laut, tapi dipersatukan oleh lautan. Nah, dulu mungkin kalian udah pernah belajar di Kalimantan Timur ada kerajaan namanya Kerajaan Kutai. Ini salah satu peninggalannya yaitu Yupa. Kita nanti akan belajar bagaimana Kerajaan Kutai mengelola maritimnya. Kemudian di wilayah Jawa Barat ada Kerajaan Tarumanegara. Ini contoh peninggalannya yaitu Prasasti Tugu. Kita akan belajar bagaimana nanti Kerajaan Tarumanegara. Mungkin kalian masih ingat di Prasasti Tugu diceritakan bahwa Raja Purnawarman menggali 2 buah sungai, namanya Sungai Candrabaga dan Gomati. Gimana sih teknologi yang digunakan dan lain-lain ya. Kemudian di Jawa Tengah ada Kerajaan Mataram kuno yang didirikan oleh Sanjaya, dan kemudian ada bangunan terkenalnya Candi Borobudur dan Prambanan. Kita nanti akan belajar bagaimana Kerajaan Mataram kuno ini mengembangkan bidang maritimnya kayak gimana gitu ya. Kemudian di Sumatera ada negara yang memang terkenal sangat kuat di bidang maritimnya yaitu Sriwijaya, salah satu kerajaan yang pada saat itu dianggap sebagai kerajaan terkuat di Asia Tenggara, khususnya di wilayah laut ya, di kemaritiman, karena menguasai 2 selat penting yaitu Selat Malaka dan juga Selat Sunda gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang Kerajaan Singosari, belajar tentang apa itu Cakrawala Mandala Dwi Pantara, suatu atau namanya ekspedisi Pamalayu dari Raja Kartanegara, nanti kita akan bahas. Kemudian yang pasti kita juga nanti akan bahas kerajaan terbesar yang ada di Nusantara yaitu Kerajaan Majapahit, gimana mereka cara mengelolanya gitu ya. Nah, kemungkinan besar kita akan membahas tentang kerajaan maritim masa Hindu-Buddha ini dalam 2 minggu ya, yaitu minggu ini dan juga minggu depan. Nah, untuk hari ini materi kita bereskan sampai sini, yaitu tentang definisi dan juga sebenarnya fokus pembahasan yang akan kita bahas ini sampai mana saja gitu ya. Jadi kesimpulannya di bab ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan Hindu dan Buddha yang terkena pengaruh dari budaya India. Yang akan kita pelajari bukan kisah tentang kerajaannya lagi, tentang peperangan dan lain-lain, tapi kita akan mempelajari bagaimana kerajaan-kerajaan tersebut mengelola wilayah maritimnya. Kenapa kita berbicara hal ini? Karena memang mungkin kalian pernah mendengar pidatonya Pak Jokowi di tahun 2014. Pak Jokowi ini menginginkan Indonesia ini kembali menjadi poros maritim dunia. Artinya Indonesia ini kalau kalian tahu, semenjak zaman kolonial Belanda, Indonesia itu seolah-olah sudah melupakan jati dirinya sebagai negara maritim. Kita pada saat dijajah oleh Belanda, kita berubah dari negara maritim yang fokusnya ke perdagangan dan pelayaran menggunakan laut, kita berubah menjadi negara-negara perkebunan dan pertambangan yang fokusnya di darat. Sehingga menurut presiden kita sekarang sangat penting bagi Indonesia untuk kembali ke dalam jati dirinya, yaitu menjadi negara maritim, karena memang kekuatan kita di sana. Kita punya laut yang luas, punya sumber daya laut yang sangat banyak, melimpah ruah, tapi semuanya belum termanfaatkan karena sekarang kita terlalu fokus di daratan. Gitu ya. Oke. Ada tugas ya buat kalian. Tugasnya nanti dikumpulinnya di GCR aja ya. Nah, tugasnya adalah kalian harus buat sebuah infografis atau informasi bergambar gitu ya mengenai Indonesia sebagai negara maritim. Nah, seperti yang udah kita bahas kan, Indonesia di masa lalu tuh maritim banget gitu, karena memang wilayah Indonesia ini dikelilingi oleh laut, terus ada juga jalur perdagangan dan pelayaran internasional, sehingga mau nggak mau Indonesia pasti bergerak di bidang itu. Nah, ketentuan dari infografisnya itu adalah dibuat secara berkelompok, anggotanya 4 orang. Kalian nggak pilih sendiri ya, tapi kalian sesuai nomor urut absen. Nanti PJ-nya yang menentukan ya. Pokoknya kalau nggak mungkin ada yang nggak kebagian sih, kalian kan kebanyakan 40 orang, berarti kalau 4 orang berarti akan ada 10 kelompok. Nanti PJ-nya tolong kirim ke saya anggota-anggota kelompoknya.
Terus yang kedua, infografis yang digunakan itu boleh pakai aplikasi apapun sebenarnya. Boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai CorelDRAW atau yang lainnya. Pokoknya yang kalian bisa untuk dibikin infografis. Infografis itu mirip kayak poster, cuma informasinya bergambar gitu ya, bukan cuma tulisan doang. Kemudian yang ketiga itu memuat informasi mengenai hal-hal yang belum ataupun yang sudah tercapai dari kebijakan pemerintah Indonesia mengembalikan kejayaan di bidang maritim. Jadi kalian nanti di sana dimasukkan informasi-informasi, misalnya apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, nggak harus dari yang sekarang ya, misalnya dari zaman Soeharto juga nggak apa-apa, dari zamannya SBY atau zamannya Jokowi juga nggak apa-apa. Ini nanti apa saja sih sebenarnya yang sudah dicapai oleh pemerintahan kita dan apa saja sebenarnya yang harus diperbaiki, nanti dimasukkan ke dalam infografis tersebut. Kemudian yang keempat, kreativitas dan relevansi dalam infografis merupakan poin penilaian utama. Jadi kalian ini kreativitasnya dinilai, relevansi itu kesesuaian informasi, itu juga jadi poin penilaian yang utama. Kemudian deadline pengumpulan infografis adalah seminggu ya. Jadi kalau kalian kebagian di hari Selasa, dikumpulinnya di hari Selasa lagi. Kalau kalian kebagian di hari Rabu, berarti dikumpulin di hari Rabu lagi. Nah, dikumpulkannya di GCR masing-masing, tidak perlu seluruh anggota kelompok mengumpulkan, cukup perwakilannya saja. Gitu ya. Nah, buat kalian yang masih bingung sebenarnya apa itu infografis, saya perlihatkan contohnya. Biasanya tirto.id ya, biasanya yang rajin bikin infografis. Ini contoh-contoh infografis yang dimunculkan oleh Tirto. Kalian gak harus persis kayak gini. Saya yakin anak-anak zaman sekarang itu kreatif-kreatif. Saya sangat mengapresiasi kalian yang punya ide-ide original ya, yang ide-ide yang genuine. Ini contoh saja, nggak harus seperti ini juga konsepnya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya.